Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Aulia Rahma sebagai moderator dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai video streaming. Yang akan kami bahas dalam PowerPoint hari ini adalah mengenai pengertian video streaming, cara kerja video streaming, konsep dan manfaat video streaming, kendala-kendala yang sering terjadi saat live streaming. Menurut Kurota Ayun, pada karyanya yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Video Streaming, pengertian video streaming adalah teknologi yang digunakan untuk melihat video dan audio secara langsung tanpa kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Selain itu, Kurota Ayun juga menyebutkan pada saat proses stream file video ataupun audio akan berbentuk sebagai sebuah buffer. Buffer tersebut itu nantinya akan terisi penuh dan siap dijalankan. Namun ada sedikit delay sekitar 5-30 detik. Next slide. Selain itu, Kurota Ayun juga menjelaskan bahwa protokol yang dipakai oleh video streaming adalah protokol RTSP. Pada protokol ini, itu terjadi komunikasi dua arah antara web server dengan komputer pengakses. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari video streaming. Sumber data dapat berbentuk video atau audio. Jadi di sini video atau audio merupakan sumber datanya yang direkam dan disimpan pada memori komputer, kemudian di-encode sesuai dengan format yang diinginkan. Encode sendiri merupakan proses perubahan format dari video atau audio ke jadi format yang diinginkan. Pada aplikasi streaming yang menggunakan jaringan, data biasanya telah dikompresi terlebih dahulu sebelum proses streaming karena keterbatasan bandwidth oleh jaringan. Kemudian data akan di-stream ke user lain setelah dilakukan encode. Setelah encode selesai dan stream, user akan melakukan decode data dan maka data tersebut akan muncul pada layar sang user. Decode sendiri merupakan proses kebalikan dari encode, yaitu merubah format yang asalnya format tertentu menjadi video atau audio kembali. Lalu, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep video streaming adalah yang pertama, membagi atau mempartisi video-video yang telah terkompresi ke dalam paket-paket data, yang kedua, pengiriman paket-paket data, dan yang ketiga, penerima memulai melakukan decode dan menjalankan video bersamaan dengan paket data yang masih dalam proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat video streaming. Yang pertama, dapat mengonsumsi konten tanpa mengunduh atau menyimpan file. Yang kedua, memungkinkan untuk mengonsumsi konten bisa di mana saja dan kapan saja. Yang terakhir, memungkinkan untuk mengonsumsi dengan minat dan selera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kendala pada video streaming. Yang pertama ada bandwidth. Bandwidth merupakan kapasitas atau proses ukuran data untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data. Semakin banyak bandwidth yang dimiliki, maka akan semakin banyak data yang dikirim atau diterima pada satu waktu. Mengapa disebut masalah? Karena pada video streaming seringkali kapasitas data yang dikirim sangat besar atau banyak, tetapi bandwidth yang tersedia sedikit atau berkapasitas kurang dari data yang diterima. Jika suatu data lebih dari kapasitas yang seharusnya, maka harus dilakukan kompresi data agar ukuran data lebih kecil dari sebelumnya. Kendala pada video streaming yang kedua yaitu sinkronasi dan delay. Mengapa disebut sinkronasi dan delay? Kesalahan sinkronasi dan delay pada video streaming terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, pemrosesan sinyal yang lambat antara gambar dan suara. Yang kedua, aliran video visual yang mungkin rusak selama transmisi karena gangguan kabel atau nirkabel. Dan yang terakhir, selama pencampuran klip video, biasanya audio atau video perlu ditunda agar dapat disinkronkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara live streaming dengan video streaming. Live streaming adalah aktivitas mengisi konten dari penyedia konten yang bersifat real time, sedangkan konsep dari adanya video streaming adalah konten dikonsumsi oleh konsumen secara bebas tanpa harus takut video tidak dapat dikonsumsi lagi jika memiliki akses pada layanan penyedia jasa video streaming dan jaringan internet. Penyedia jasa video streaming antara lain YouTube, Netflix, dan Video.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.